ati itu ada udah lama ya, dari tahun 2019. Cuman sempat aku baru mulai lagi tahun 2023. Awalnya kita hanya ini aja ya, produksi keripik pisang. Pohon pisang itu ciri khas dari Cicurug kan. Daunnya bisa untuk bungkus nasi, jantungnya kita bisa untuk sayur. Ada juga mungkin yang udah bisa mengolah abonnya gitu. Kemudian dari batang juga bisa dibikin keripik. Dan nilai manfaatnya abon pisang, bonggol pisang untuk yang hipertensi, untuk ini bagus gitu istilahnya, untuk kolesterol juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updaters, kembali di program Bincang Bisnis SukabumiUpdate.com bersama saya Oksa Bahtiar Kamsah. Nah, saat ini saya sudah berkunjung ke kediamannya Ibu Ati Suheni di Desa Tenjo Ayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Nah, ini adalah rumah atau tempat yang namanya Dapur Ibu Ati atau Dapur Ati. Nah, kita akan banyak ngobrol, berbincang sebetulnya ada apa aja sih produk yang dibuat oleh Ibu Ati di sini. Mungkin Ibu Ati, terima kasih banyak sudah mengizinkan kami datang silaturahmi, dan kita ingin menggali banyak hal lah dari Ibu Ati ini tentang dapurnya begitu. Sehat Ibu ya? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa Ibu sekarang? Untuk sekarang kita lagi sibuk kebetulan bikin keripik ya. Tapi berhubung yang kerja sedang ada keperluan ya? Ada keperluan, jadi hari ini off gitu. Kebetulan juga hari Jumat. Istirahat aja lah ya, istirahat. Kalau kita ingin tahu lebih jauh gitu Ibu, Dapur Ati ini ada sejak kapan atau dimulai sejak kapan, dan apa aja yang dibuat oleh Ibu di dapur ini? Sebenarnya Dapur Ati itu ada udah lama ya, dari tahun 2019. Cuman sempat saya kerja, kebetulan jadi untuk Dapur Ati itu baru mulai lagi tahun 2023. Kebetulan saya berhenti kerja, kemudian diajak sama Ibu Kades, Ibu Haji Lisna sama Bunda Nia Ikamniawati untuk gabung di UMKM. Kebetulan di UMKM Tenjo Ayu, di bawah naungan UMKM Sagala. Setelah itu baru muncul lagi Dapur Ati. Hidup lagi gitu ya Ibu, dapur Ibu Ati. Kalau lain konsep. Kalau dulu kan konsepnya catering, masakan. Kalau dari 2023 konsepnya kita ke aneka makanan ringan. Oke, jadi 2019 ketika awal berdiri itu mungkin baru catering aja ya, makanan. Dan sekarang catering masih berjalan juga, tapi ditambah dengan produk makanan ringan. Nah, yang saya dapat informasi juga, sebelum nanti kita bahas lebih rinci satu persatu produknya, katanya juga di Dapur Ati ini memanfaatkan pohon pisang dari ujung sampai ke ujung. Ini gimana ceritanya Ibu? Mungkin bisa dibagikan. Ya, untuk ini awalnya kita hanya ini aja ya, produksi keripik pisang. Setelah produksi keripik pisang, lama-lama keripik pohon pisang itu ciri khas dari Cicurug kan. Buah dari Cicurug yang sangat-sangat ciri khas. Walaupun banyak misalnya di daerah lain pisang banyak, tapi untuk pisang Cicurug itu ada kelainan, ada ciri khasnya ya. Kebetulan emang kakek dulu itu pisang juga. Dan dari situ kenapa tidak mencoba kan dari daunnya bisa untuk bungkus nasi, cateringan lah gitu. Dari jantungnya kita bisa untuk sayur, dan ada juga mungkin yang udah bisa mengolah abonnya gitu. Nah, di sini saya untuk jantungnya belum mengolah. Kemudian dari batang juga bisa dibikin keripik
untuk batang bonggol batang pisangnya, gedebok pisangnya. Kebetulan itu temen itu ada juga. Saya dengan ini sama suami, ini kenapa nggak ini bonggolnya kenapa nggak kita coba bikin abon ya gitu. Berdasarkan ini suami ini coba bikin abon gimana Mi? Umi pasti bisa deh. Aduh Mi gimana, sulit. Awalnya selalu sulit. Untungnya itu suami, ayo Mi bisa, Umi bisa. Kenapa ini ya? Dengan bantuan suami akhirnya kita produksi lah abon bonggol pisang itu. Dan alhamdulillah begitu ini sampai pas ada kurasi untuk di Jakarta kalau nggak salah ke kementerian, alhamdulillah masuk abon bonggol pisang itu. Kemudian untuk yang timnya kita perizinan diurus alhamdulillah gitu ya. Kita diurus. Kemudian ya alhamdulillah udah lengkap untuk proses haki. Untuk abon bonggolnya itu baru dalam proses ya, karena kan untuk proses haki itu lama 1 tahun kalau nggak salah. Keluarnya itu nomor hakinya itu. Jadi sekarang untuk halal, untuk PIRT alhamdulillah sudah aman ya. Tinggal hakinya aja. Oke. Itu menarik Ibu, yang abon itu awal idenya. Mungkin kan waktu itu Ibu belum punya pengalaman mengolah menjadi abon ya. Dari mana ide awalnya? Dari internet kah atau dari siapa? Nah, suami kebetulan dia sering senang buka-buka ini ya. Mi ini bisa katanya YouTube gitu ya. Dari YouTube katanya gitu. Nyoba-nyoba pas ini pertama kita cuman berapa inilah gitu, dicoba dengan takaran bumbu ini. Pokoknya dicoba-coba terus lah ya sampai akhirnya ketemulah kita bumbu yang pas dengan kita, tidak berpatokan dengan yang di video ya. Kita sesuaikan lah ya. Disesuaikan dengan selera di sini ya istilahnya untuk kampung Tenjo Ayu ini. Ciri khasnya manis atau gimana kan ada tiap daerah punya ciri khas tersendiri kan. Waktu itu yang pertama kali nyoba nih abon buatan Ibu setelah berbagai upaya lah gitu ya bikin yang paling enak, itu gimana reaksi waktu itu? Yang pertama suami, selalu suami karena yang mendampingi saya produksi selalu istilahnya suami ya. Kata suami, Mi ini udah enak. Langsung dia share, kemudian dia kasih coba ke kalau nggak salah bunda kakak ipar yang nomor 1. Ini katanya enak katanya. Cobain di ini katanya di pasarnya ya. Katanya makanya udah di ini sama suami. Kebetulan emang suami untuk bagian pemasaran marketing dia. Anak waktu itu belum terjun karena anak juga waktu itu masih kerja kan. Pas sudah gitu sama suami sama kakak kurang ini masukan dari mereka. Terus kebetulan waktu itu pernah Bunda Kades juga, Bun tolong cobain ini abon bonggol pisang produk baru dari Dapur Ati. Alhamdulillah masuk bagus ya. Setelah semuanya oke, enak, percaya diri dijual gitu ya. Alhamdulillah lah hasilnya. Sampai dari yang dari Kalimantan kalau nggak salah Ibunda siapa namanya lupa, pernah ketemu dari kementerian itu sampai pernah pesen istilahnya boleh dikirim. Karena baru mungkin di sana juga ya. Cuman kita waktu itu karena belum pendek. Ya Bun, sampai sekarang kita belum kirim belum. Tapi mudah-mudahan nanti bisa lah. Insya Allah untuk ke depan kita lebih diinikan lagi. Oke, siap. Ya, oke updaters, kita masih di program Bincang Bisnis SukabumiUpdate.com, masih bareng dengan Ibu Ati. Tadi kita sudah banyak membahas dari mulai berdirinya kapan, dan yang paling menarik adalah membuat abon dari bonggol pisang begitu, yang mungkin baru sebagian orang lah ya yang tahu tentang produk ini. Tapi selain itu juga Bu, yang saya tadi lihat di sini ada berbagai produk keripik gitu ya. Berarti selain tadi fokus ke pisang, bahan masakan lain yang juga diolah di Dapur Ati ini apa aja? Kita keripik kentang. Keripik kentang ada yang kebetulan untuk saat ini pertama kita produksi itu Mustopa ya. Kentang Mustopa itu ya. Berbentuk lidi itu kan, itu waktu pertama produksi kita produksi Mustopa, terus
ada permintaan dari Bintaro kalau nggak salah, minta bentuk potatonya katanya tipik yang bulatnya. Dari situ kita mulai, alhamdulillah istilahnya. Jadi untuk sekarang sebenarnya yang best seller itu untuk Dapur Ati itu sambal cumi, keripik kentang sama keripik pisang. Oke, dan mudah-mudahan ke depan juga produk lainnya bisa menyusul ya, kayak tadi abon, mudah-mudahan bisa sama lah peminat banyaknya gitu ya. Amin. Jadi Dapur Ati sekarang dari awalnya catering, sekarang catering jalan tetap, tapi punya produk yang lain. Nah untuk pemasaran Ibu sekarang gimana yang selama ini dilakukan supaya ini bisa dinikmati lah masyarakat? Kita pemasaran emang untuk kawasan lokal, istilahnya untuk Tenjo Ayu sendiri kita kurang begitu ini ya, karena mungkin harga ya, terus banyak persaingan karena di sini kan banyak menggunakan pisang nangka. Kalau pisang nangka otomatis harga lebih lumayan ya, ringan istilahnya. lebih murah Mbak ya. Lebih murah, tapi kita khusus untuk Dapur Ati pisang kepok Manggala ya, istilahnya yang kepok gede itu yang kita pakai. Seini-ininya kita pakai pisang kastroli. Tapi jarang sih pisang kastroli. Kita lebih ininya keripik pisang kepok itu, karena kalau untuk pisang kepok dari ujung tuh mungkin benar-benar terpakai. Iya benar semua. Ya ketermanfaatan lah. Walaupun istilahnya nggak sembarangan pohon pisang bisa dipakai. Nah, yang bisa dipakai itu hanya pisang kepok, pisang sien. Itu yang udah saya pakai. Dia bisa semuanya juga ya, mungkinnya perlu. Jantungnya sesuai dengan jantung sih sebetulnya. Untuk abon jantung pisangnya bisa dimakan. Berarti ya ke bawahnya? Ke bawahnya juga bisa. Oke, berarti kesana pemasaran offline dan online berarti Bu ya. Jadi mungkin kalau online berarti kalau yang mau pesan bisa di mana sekarang Bu? Di Keranjang Oren ya. Oh ya. Atas nama anak cuman istilahnya, karena anak yang masarin gitu kan. Karena tidak ibu-ibu asalnya kan ibunya offline aja di sini jualannya. Offline paling hanya via WA aja, yang via WA. Kalau untuk kayak TikTok, Keranjang Oren anak yang. Atau kalau mau datang langsung juga boleh ke sini ya, ke Desa Tenjo Ayu, Kecamatan Ciudug ya. Oke, Ibu mungkin ini terakhir, tadi saya dengar juga banyak pihak yang membantu, terutama suami, Ibu Kades juga mungkin harapan ke depan dengan banyaknya dukungan ini, dan mungkin jika ada ucapan terima kasih kepada Bu Kades, suami atau pihak mana pun itu, mungkin bisa disampaikan Ibu. Di sini saya bisa seperti ini, Dapur Ati tak luput dari bantuan dan bimbingan. Pertama suami, kemudian Bu Kades, Ibu Haji Lisna, kemudian Ibu Mia, Ketua UMKM Sagala, dan mungkin baru-baru ini alhamdulillah dirilik juga sama Ibu Camat ya. Alhamdulillah udah mulai ngelirik-lirik Dapur Ati gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya juga semakin berkembang lah ya. Bang. Kalau omset ini, saya kalau nanya omset tuh ini kan rahasia dapur sebetulnya, tapi cukup lah ya gitu ya, atau bahkan lebih dari cukup gitu Bu ya. Alhamdulillah ya dari produk yang dibuat. Kebetulan emang suami untuk saat ini udah pensiun juga, saya udah nggak kerja untuk membiayai waktu anak sekolah gitu kan istilahnya dari. Cukup berarti ya, alhamdulillah. Berarti untuk pekerja atau bukan pekerja lah, tetangga yang membantu berarti juga ada dari sini ya? Ada. Termasuk tadi mungkin pisang-pisang bisa dari warga sekitar, petani ya? Kita mengutamakan warga sekitar dulu lah untuk kemudian baik itu yang kerja, kemudian untuk bahan-bahan juga kita diutamain dari sekitar. Ya, berbagi rezeki juga lah ya dengan masyarakat, dengan tetangga. Terima kasih banyak Ibu Ati sudah bersedia membagikan ceritanya, mudah-mudahan ke depan lebih berkembang. Terutama tadi menarik soal abon, mudah-mudahan ini kan menjadi alternatif ya dari abon yang selama ini kita konsumsi begitu. Mungkin bisa jadi pilihan baru bagi masyarakat. Karena abon setelah dilihat dari nilai gizinya pun dan nilai manfaatnya, abon pisang itu, bonggol pisang untuk yang hipertensi, untuk ini bagus gitu istilahnya, untuk kolesterol juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa berkembang dan nanti diterima lebih banyak lah oleh masyarakat. Kebetulan emang kita untuk saat ini juga kan binaan dari Aqua juga ya. Dan Aqua juga insya Allah kemarin sempat nanya juga Bu Ati
masalah rumah produksi apa gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan berkelanjutan. Artinya pihak swasta pihak sebesar swasta, Aqua pun sudah mulai melirik, Ya. sudah mulai ada obrolan untuk mendukung, mudah-mudahan ke depan Amin. semakin berkembang lagi. Ibu atur nuhun, terima kasih banyak sudah bersedia dikunjungi, dan updaters nanti kita bertemu lagi di bincang bisnis berikutnya. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.